Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, gila. Ini masih dengan euforia kemenangan Inter lawan Milan. Tadi aku live reaction dong, Madrid lawan City. Gila, ngeri Pak. City mainnya ngeri sampai-sampai goal.com itu bikin bikin artikel Inter mulailah berdoa. Pemain City nggak ada obat, wih, tapi nggak apa. Nanti aku akan bikin ulasan preview pertandingan UCL, final UCL dengan lebih mendalam soal di mana kita punya kesempatan, apa kelebihan City, apa kelemahan City. Kelemahan City ini ada, tapi kecil banget, dikit banget dan oke, tapi nggak akan dibahas. Sekarang kita bahas update dulu. Pertama soal si Kessie, waduh. Setelah sempat membantah akan ke Inter, ternyata akhirnya sekarang makin menerang Kessie itu sudah hampir pasti akan meninggalkan Barcelona. Ini masalahnya bukan di Kessie, tapi ternyata dari Sporting Director dan Xavi mereka sudah menganggap Kessie ini bukan profil yang cocok dengan proyek Barcelona ke depannya. Dan aku dari semula dari Kessie dari Milan ke Barcelona itu udah mikir nggak cocok banget, ini tipikal gelandang box to box yang main fisik. Sedangkan kita tahu sendiri Barcelona apalagi sekarang di tangan Xavi kan mereka itu inginnya permainan yang elegan, yang stylish dan sebagainya, nggak cocok memang sama Kessie. Semoga Inter bisa mengangkut Kessie, ini lumayan banget. Lebih dari sekedar lumayan, ini sangat-sangat bagus. Dia akan sangat cocok di Inter. Kemudian berita berikutnya, Bastoni. Inter Milan to announce extension of key defenders until 2028. Artinya ini sudah ada kesepakatan, katanya itu angkanya ada di 5 juta euro per tahun, itu belum bonus. Jadi dari pihak Bastoni udah oke, tinggal tanda tangan aja. Sama kayak Calhanoglu juga udah tinggal tanda tangan aja. Mantap lah. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Ini juga ditunjang dengan keberhasilan Inter lolos ke Liga Champions. Dari Liga Champions itu kurang lebih Inter akan dapat duit 100 juta. Ini di luar kalau nanti menang di final ya. Jadi sudah sampai ke final aja itu total dari Liga Champions dapat 100 juta. Jadi ya adalah duit untuk ini memperpanjang kontrak ini. Kemudian berikutnya adalah Mkhitaryan. Mkhitaryan masih diragukan bisa main di final walaupun ini belum pasti juga karena masih ada waktu 24 hari atau 25 hari sampai final-final itu bulan depan. Kalau Mkhitaryan bisa main, biasanya final Liga Champions itu kan ada jarak setelah pertandingan terakhir di Liga. Jadi harapannya memang kedua tim itu benar-benar ada di puncak kondisi biar seru. Nah, kemungkinan Miki bisa main. Walaupun aku berpikir bahwa trio terbaik kita adalah trio Habibi. Cuman kalau Mkhitaryan bisa bermain itu berarti trio ini misalnya Hakan atau Brozovic atau bahkan Barella semuanya bisa benar-benar mati-matian gitu loh. Dari awal tidak perlu save energy. Sama kayak Indonesia lawan Thailand itu kan kelihatan banget semua sprint terus akhirnya keteteran. Nah, kalau Mkhitaryan ada, dia dengan kualitas yang seimbang dengan gelandang-gelandang kita ya, dia masuk permainan Inter itu tidak ada penurunan lain dengan kalau Kanjeng Rogolimo yang masuk kan sudah mulanya di sini tuh langsung segitu penurunannya kan. Semoga Miki sembuh. Kemudian Inzaghi ini lagi banjir pujian banget. Simone Inzaghi enters Inter Milan's Pantheon of Legend. Woi, karena ya bukan saja dia berhasil membawa Inter Milan ke final Liga Champions, tapi lebih dari itu adalah dia membawa Inter ke final dengan skuad yang bisa dibilang cukup acak kadut ya. Karena sekarang ya cuma Skriniar aja yang cedera, tapi kalau kawan-kawan yang mengikuti Inter dari awal itu kan itu silih berganti cedera sampai akhirnya kita tetap bisa sampai di final. Jadi ya mantap lah Inzaghi. Nah, ini ada berita yang agak
Milan ada beberapa yang memprotes, wah wasit itu dibilang orang Prancis tapi ternyata memihak Inter katanya, karena ada beberapa insiden yang harus diakui memang Inter agak diuntungkan, tapi seperti yang aku bilang ini bukan karena wasit memihak tapi ya error aja. Contohnya pada saat Acerbi menginjak kakinya Tonali. Itu mungkin ya harus dapat kartu kuning kalau menurutku ya secara objektif menilai. Tapi AC Milan lupa. Krunic ini di pertandingan pertama itu harusnya dia dapat kartu merah karena dia mukul si Bastoni, itu kelihatan banget. Yang kedua, tackle dia ke arah Hakan itu harusnya kartu merah lagi, tapi dia nggak dapat kartu merah. Itu naik ke atas ininya sepatunya, itu pun bola sudah nggak ada di kaki Hakan. Jadi ya tolong ngaca gitu loh. Jangan bisanya komplain aja. Lagi pula Milan ini kan banyak fans Milan yang lain yang secara ksatria mengaku ya memang Milan kalah segala-galanya. Kalau yang gini kan kita nggak masalah, kita bisa ngobrol. Tapi kalau isi ngomong aneh-aneh, aku barusan upload shot lagi yang bilang, wah ngelihat gimana City sama Madrid beruntung Milan nggak ke final. Kayak secara implisit, wah nanti Inter pasti bakalan dibantai. Hey, tenang dulu, lihat dulu, jangan orgasme dulu, belum main Pak. Yang jelas udahlah, yang namanya wasit itu wajar ada kesalahan. Toh Milan juga ada diuntungkan, Inter juga ada diuntungkan, gak usah itu di Dumfries. Dumfries banjir pujian juga. Kenapa? Yang paling pertama, kemarin aku sudah bahas, bahkan aku tunjukkan sedikit klipnya di mana Dumfries itu sampai akhirnya dikasih bantingan judo sama Theo Hernandez karena benar-benar Theo ini diredam sama Dumfries. Jadi kombinasi Theo dan Leo yang biasanya sangat-sangat menakutkan di sisi kiri Milan, kemarin itu praktis nggak ada. Cuma sekali aja Leo lepas gara-gara Darmian jatuh pas duel udara itu. Tapi selebihnya benar-benar sisi kanan Inter itu tidak ada tidak ada serangan yang berbahaya dari Milan, dan salah satu faktor utama itu karena benar-benar duel-duelnya itu hampir selalu dimenangkan oleh Dumfries. Mantap lah Dumfries ya, tapi kalau dijual ya kita relakan aja. Yang kedua, Skriniar nih Pak. Skriniar dia katanya sedang benar-benar nge-push supaya bisa fit saat pertandingan final Liga Champion. Waduh. Kalau aku sih ya dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Skriniar, kalau Darmian fit, mending Darmian yang main. Darmian di center back kanan, Skriniar di bangku cadangan, kemudian Dumfries di wingback. Itu jelas ini adalah the winning team, formula kemenangan kita yang sudah berkali-kali terbukti dan teruji. Sampai Fabio Capello sendiri memuji trio center back kita. Lost Skriniar ini dia bilang, lost Skriniar and didn't miss a beat. Kehilangan Skriniar tapi tidak kehilangan tidak kehilangan kekuatan gitu loh. Justru kalau Skriniar dimasukkan dia habis cedera lama, ini akan beresiko bikin ada agak kekacauan dikit. Karena apa? Center back ini adalah posisi yang benar-benar riskan. Kesalahan sedikit aja itu bisa berakibat fatal. Terbukti itu duelnya Darmian lawan Leo kemarin, cuma sekali saja dia lepas itu hampir kebobolan kita. Nah, pemain yang baru itu setiap pemain punya karakter tersendiri. Gimana Darmian, gimana Skriniar. Skriniarnya adalah tipe yang sangat piawai memainkan tackle, sliding tackle ataupun standing tackle, sedangkan Darmian keahlian dia bukan tackle tapi benar-benar adu lari, sebelum akhirnya ada pemain lain yang menghajar bola itu, adu lari kemudian membayang-bayangi itu. Jadi ini kan karakternya beda banget. Kalau ini diganti, pemain lain yang harus menyesuaikan lagi, dan menurutku ini nggak bijak, kecuali kalau Darmian cedera atau kelelahan kan beda lagi. Kalau sejelek-jeleknya Skriniar kan nggak mungkin lebih jelek daripada Darmian yang cedera atau Darmian yang sedang kelelahan. Itu menurutku. Nah, di sisi lain Skriniar ini kan dia ingin berpisah secara baik-baik kan, kalau bisa misalnya juara Liga Champion kan ini masuk di CV-nya Skriniar kan. Wah, pernah Scudetto, juara Supercoppa, juara Coppa, juara Liga Champion juga. Ya biarin aja, tapi jangan sampai yang penting dapat main jadi malah meruntuhkan organisasi permainan Inter yang sudah baik-baik saja waktu ini. Dan sebenarnya aku sempat melihat suatu tulisan bahwa formasi Inter dan kebiasaan atau skema permainan Inter itu sangat cocok untuk City.
dan lebih cocok kita lawan City daripada lawan Madrid. Ini ibaratnya kayak sweet loh, gunting batu kertas. Gunting lawan kertas, kertas pasti kalah kan. Tapi kalau batu lawan kertas, batu itu kan kalah. Tapi kalau batu lawan gunting, justru batu yang menang. Nah, inilah kesempatan kita. Tapi aku nggak akan bahas karena ini agak panjang banget pembahasannya. Kita bahas di waktu lain ya. Mungkin dekat-dekat pertandingan nanti aku akan bahas tentang di mana kesempatan kita bisa mengimbangi City. Oke, guys, itu dulu. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan yang udah nyawer, udah subscribe, udah jadi member. Thank you banget. Dan jangan lupa kalau kawan-kawan ingin pembahasan seperti ini model kayak podcast gini, selain Inter Milan itu ada di Just Shot. Oke. Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.